Ini mungkin sebelum Ramadan ini kan ada salah satu kita di masyarakat Aceh termasuk warga Banda Aceh ini kan ada sirikas menyambut Megang dan kemudian soal kebutuhan masyarakat yang mungkin tinggi nih kebutuhan kebutuhan pokoknya ini. Dan biasanya menjelang Ramadan ini ada peningkatan harga-harga itu. Kita di Pemko Banda Aceh ini kan sebagai pemerintah kan memiliki peran nih untuk menekan itu. Apa sih ada langkah-langkah yang dilakukan Bapak mungkin seperti ada pasar modal petualangannya bazar? Ya, pasar murah sudah mulai dilaksanakan malah kan. Ya. Dan sejak 2 hari yang lalu yang oleh Disperindak juga bekerjasama dengan Disperindak Aceh untuk kebutuhan pokok masyarakat. Juga untuk bagian bagaimana harga-harga kebutuhan pokok masyarakat itu bisa terkontrol dengan baik. Dan juga beberapa waktu lalu Pak Wali Kota juga sudah berkomunikasi dengan Bank Indonesia, dengan Bulog dan sebagainya, bagaimana ketersediaan bahan pokok di masyarakat tersedia yang baik, karena itu juga sangat dibuka oleh masyarakat dibutuhkan. Kalau terjadi kelangkaan bahan kebutuhan pokok juga akan dibutuhkan menaikkan harga barang yang dengan masyarakat. Dan kemudian tim-tim pengendalian inflasi daerah juga akan terus rapat mempersiapkan menjaga potensi-potensi terjadi bagaimana kondisi ekonomi menjelang bulan suci Ramadan. Jadi kita harapkan di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kesediaan bahan pokok tetap akan tersedia yang baik, kemudian pasar-pasar murah juga tetap dibuka dilaksanakan. Yang mengenai ada lonjakan harga yang selalu terjadi Ramadan. Tapi itu kalau secara hukum ekonomi kan akibat supply dan demand Ya. Ketika demandnya tinggi sekali satu momen ya tidak jadi ada naikkan harga ketika supply tak mampu memenuhi Ya. itu bahkan hukum ekonomi yang berbicara. Tapi itu kan akan terjadi penurunan hanya masalah waktu kan. Begitu supply-nya stabil lagi akan turun sendiri. Tapi Pemko melakukan stimulus. Ya. Seperti apa stimulus itu? Ya, stimulus pokok tadi kita buat pasar murah itu kan bagian juga bagaimana kebutuhan pokok masyarakat itu bisa diakses dengan harga yang murah, juga akan menekan harga pasar. Kemudian juga Pemko akan mengecek kesediaan bahan pokok, kesediaan stok pangan masyarakat di pasar dan sebagainya, beras, kebutuhan pokok masyarakat itu didina. Jangan nanti ketika menjelang puasa kita udah kelangkaan beras, udah kelangkaan cabai, udah kelangkaan bawang kan, lagi ada daging, bawangnya langka gitu kan, ini mahal jadi masalah kan. Cabai yang nggak ada gitu jadi masalah kan, karena kan yang mana daging dimasak dengan rempah-rempah dan sebagainya. Jadi itu juga kita coba cek terus, mudah-mudahan sejauh ini kondisinya sudah baik. Oke. Untuk persiapan itu. Kalau untuk Megang sendiri ada persiapan khusus dari Pemko atau ada apa itu? Akan dipusatkan di mana dan sebagainya? Kalau Megang kemarin ada juga rapat kalau masalah Megang tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Donasi sport Megang kan juga diatur dan bagaimana tata laksana Megang juga nggak jauh dari tahun sebelumnya. Cuma terpenting kebersihan, higienitas dan sebagainya itu yang kita harus jaga dengan baik. Yaitu penekanan bagaimana Megang ini bisa terlaksana dengan baik. Yang mudah-mudahan cuacanya baik juga nggak hujan Kalau cuaca hujan lebat juga sayang yang potong hewan kurban yang potong hewan Megang. Nanti akan dipusatkan di mana nih? Mungkin masyarakat yang menonton ini mungkin ada yang belum tahu nih akan dipusatkan di mana. Mungkin ada warga baru Banda Aceh nih. Bagi warga baru Banda Aceh tentu kan yang mau mendapatkan daging kalau hari-hariannya pasang daging selalu ada cuma karena ini bulan Megang tradisi Megang lebih banyak tempat untuk mendapatkan daging yang segar itu kita bisa lihat di pasar Petari juga, kemudian di Jalan Berawi itu juga ada, di Penayung juga ada, banyak spot yang disediakan. Berarti memang tersedia beberapa titik tapi memang tidak ada kegiatan khusus atau program khusus dari itu. Jadi kita hanya memfasilitasi masyarakat lah yang melaksanakan itu. Ya, kita fasilitasi bagaimana Megang ini bisa terlaksana dengan baik tradisi Islam ini bisa kita jaga, kita pelihara dengan baik terus.
ini satu lagi mungkin menjelang Ramadan mungkin ini juga menjadi perhatian dari masyarakat. Tadi dalam seruan Forkopimda ada usaha biliar, karaoke dan sebagainya, tempat hiburan itu kan diminta ditiadakan. Kalau untuk game online itu sendiri seperti apa sih yang selama ini kan marak itu? Itu respon Pemko Malaysia seperti apa ya? Nggak boleh lah game online. Kan udah ada ininya, sudah diimbau kan. Ya. Jadi wali kota juga sudah himbau, ada surat himbauannya kan. Itu di Skoinfo juga sudah menyebarkan informasi itu. Kemudian dari internal kita juga di KPSM juga sudah menyebarkan informasi juga untuk para pegawai, jajaran aparatur mengenai game online. Jadi ya kita lihat juga manfaatnya, yang mudaratnya dengan manfaatnya juga lebih banyak mudaratnya kan gitu. Jadi ya untuk apa harus ada dipertahankan budaya game online itu. Oke, Saudara Lun, dari bincang-bincang kita di bulan Ramadan ini memang untuk bulan Ramadan ini memang ada persiapan penyambut bulan Ramadan ini memang ada persiapan khusus. Tapi antara tahun lalu dengan tahun ini memang tidak ada sesuatu yang jauh yang berbeda ya. Semuanya hampir sama, seperti jam operasional yang diatur, tempat hiburan itu yang diminta ditiadakan beroperasi selama bulan Ramadan. Seperti tadi kita ketahui dari paparan Bang Said Fauzan, sebuah kabar gembira kepada masyarakat bahwa selama Ramadan ini bersifat kegiatan bersifat syiar ibadah itu tidak ada larangan dan pembatasan, namun tetap pemerintah meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan karena saat ini tren COVID ini memang sudah membaik. Jadi memang jangan sampai bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah, masyarakat dan ibadah justru akan meningkatkan memunculkan masalah-masalah baru. Kemudian terkait jam operasional tadi, tempat usaha jual beli makanan minuman seperti biasa, tidak ada yang berbeda. Mungkin bagi mereka yang pedagang ini sudah hafal ya. Walaupun ada himbauan terbaru nih, karena tidak setiap tahun itu tidak ada yang berubah jadwalnya, semuanya makanan itu boleh buka ba'da salat asar atau jamnya itu 16.30 dan itu usahanya harus tutup setelah salat maghrib atau menjelang salat isya itu harus sudah tutup. Kemudian baru boleh dibuka lagi 21.30 hingga pukul 24.00 atau jam 12 malam. Jadi memang harus ada waktu jeda ya nanti ya untuk ini karena tengah malam tidak ada, karena masyarakat juga butuh waktu beristirahat. Jadi memang diberi batasan-batasan. Kemudian beberapa tempat usaha ini juga bagi pemilik usaha seperti warnet, game online, biliar, karaoke dan tempat hiburan lainnya juga ini dilarang selama bulan suci Ramadan. Begitu juga permainan game online. Ini mungkin nanti kalau game online ini akan ada tim WH atau Satpol PP nih Pak Bang, mungkin itu kan tentang kontrol ya. Mungkin seperti akan ada mungkin ya bukan hanya untuk game-game ini, tapi terhadap aturan ini mungkin ini akan dikawal oleh Satpol PP dan personel WH untuk memastikan aturan Forkopimda ini bisa berjalan. Jadi bukan cuma hanya seruan, tetapi nanti akan ada pengawasan. Meskipun jika ada yang melanggar, tentu tindakan persuasif yang akan melakukan mungkin 1-2 teguran. Tapi kalau sudah melanggar berkali-kali juga mungkin akan akan ditindak. Oke, Pak Kapak, mungkin kita memang nggak terasa sebentar kita bincang-bincang nih sudah 30 menit sebenarnya. Mungkin sebelum kita tutup, saya nih satu lagi, Bang, ada pertanyaan. Bagaimana dengan pelayanan Pemko Banda Aceh selama bulan Ramadan? Mungkin pelayanan ke masyarakat nih, ada jam yang berubah atau apa? Ini mungkin masyarakat juga perlu tahu nih. Ya, kalau pelayanan masyarakat tentu kan jam layanan kita kan aparatur sipil negara ini kan ada aturannya ya. Selama bulan Ramadan biasanya nggak ada pengurangan jam kerja. Sudah dikeluarkan ya? Belum? Belum. Belum. Nanti kan ada surat edaran dari gubernur dan juga ada surat edaran dari wali kota Aceh jam pelayanannya. Tapi pelayanan masyarakat insya Allah nggak akan terganggu. Yang akan pelayanan seperti biasa. Para pegawai ini juga akan masuk kantor pada hari kerja, jam kerja, hanya masalah
pengaturan jam saja ya. jam kerjanya ya. Ya memang berarti nanti ini informasi ini dapat kita update belakangan ya. Ini berarti belum ada surat edaran ya. Belum. Soal jam layanan atau itu belum ada. Jadi nanti ya itu juga biasanya ketika bulan Ramadan mungkin ada sedikit jam kerja yang berkurang, mungkin ini untuk menjaga keberkahan bulan Ramadan, memberi waktu luang orang-orang untuk beribadah. Jadi memang ada, itu sudah rutinitas di Aceh aja seperti itu Pak ya. Ya. Di Aceh ya. Jadi ada pengurangan jam, mungkin jam kerja juga termasuk beberapa instansi itu seperti itu. Oke, sebelum kita tutup Pak Kabak, mungkin ada sedikit tentang seruan bersama ini atau mungkin hal lain kepada masyarakat atau warga Banda Aceh yang ingin disampaikan mungkin sebagai closing statement. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore ya kepada seluruh warga yang menonton acara kita pada siang menuju sore ini. Harapan kita mengharapkan pada semua elemen masyarakat, tokoh masyarakat dan sebagainya memberikan himbauan-himbauan yang menyejukkan hati dan logis kepada masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Ini penting sekali dilakukan. Kemudian kita mengharapkan kepada para tokoh masyarakat untuk menjadi pelopor dan contoh bagi masyarakat dalam berbagai beribadah baik fardu maupun sunat secara tertib selama bulan Ramadan. Tentunya dengan semangat kebersamaan kita semua, insya Allah momentum bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkahnya, menjadi tempat kita untuk memperbanyak amal-amal soleh, baik amal soleh secara pribadi maupun amal soleh secara sosial. Tentunya ini akan memperkuat ukhuwah dan persatuan persaudaraan antara sesama kita. Dan harapannya pandemi ini juga akan segera berakhir, ekonomi kita akan semakin baik ya. Dan juga Banda Aceh dengan visinya mewujudkan Banda Aceh gemilang dalam negara syariah ini juga momentum yang baik. Ya, mungkin demikian. Terima kasih Bang Said Fauzan, Kabak Humas Pemko Banda Aceh sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang kita dalam Serambi Podcast. Nah, saudara alun semuanya, penonton serambi.com maupun warga Banda Aceh, perlu dicatat selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga ibadah kita lancar dan sebuah kabar gembira. Sekali lagi saya ulang bahwa semua kegiatan ibadah, kegiatan syiar-syiar agama Islam bisa kita laksanakan tahun ini mungkin seperti sebelum pandemi, namun berbedanya mungkin kali ini memang ada penekanan untuk menaati protokol kesehatan. Dan tempat usaha juga demikian, mungkin bulan Ramadan ini memang bulan berkah, mungkin banyak pedagang dadakan, pedagang musiman ya. Memang bulan Ramadan ini bulannya muncullah pedagang sumber rezeki, muncullah pedagang musiman. Namun dalam berjualan dan juga mencari rezeki dan keberkahan ini penting untuk mematuhi atau mengetahui seperti apa edaran Forkopimda Banda Aceh bahwa bagaimana usaha dagangan, usaha jual beli makanan ini diatur, jam operasionalnya mungkin tepat, dan mungkin juga pusat-pusat penjualan takjil ini nanti juga akan diatur ya biasanya. Jadi ini humas nanti akan memberikan imbauan kepada masyarakat. Ya, jadi nanti imbauan ini akan disebar ke masyarakat. Jadi bagi para pedagang mungkin daripada ditegur, lebih baik mungkin mengetahui terlebih dahulu kapan harus berjualan, kapan harus menutup, apa yang bisa dijual, di mana tempatnya itu sebaiknya diketahui terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan masalah. Mungkin kalau sudah ditegur kan jadi tidak enak nanti ya. Jadi sebelum ditegur sebaiknya memang kita tahu aturannya, tahu ini. Nah, mudah-mudahan bagi semua warga Banda Aceh selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga ibadahnya lancar, semoga yang mencari rezeki di bulan Ramadan rezekinya lancar dan juga berkah. Demikian mungkin Pak Kabak, terima kasih banyak, terima kasih saudara alun semuanya. Kita bertemu lagi dalam Serambi Podcast selanjutnya dengan kita bincang-bincang tema-tema lainnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.